Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini bersama saya di sini, saya akan sedikit memaparkan materi tentang sejarah dari seorang Hamzah Fansuri. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mari kita mengenal seorang Hamzah Fansuri itu siapa. Jadi siapakah Hamzah Fansuri itu? Hamzah Fansuri itu merupakan seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Ia memiliki nama lengkap Hamzah Nisbah Al-Fansuri. Nama Al-Fansuri sendiri diambil dari Arabisasi kata Pancur, sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah, dekat kota bersejarah Barus. Pada zaman Kerajaan Aceh Darussalam, kampung itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Ia berasal dari Barus atau sekarang Provinsi Sumatera Utara. Dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau dari Ayutthaya, ibu kota lama Kerajaan Siam. Beliau itu sebenarnya sudah lama berdiam di Aceh. Dan dalam sastra Melayu, beliau juga dikenal sebagai pencipta syair. Ia juga mendapat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Presiden SBY, yang berupa Anugerah Bintang Budaya Paramadharma. Ia juga sempat mengembara intelektual ke berbagai daerah, seperti Aceh, India, Persia, Mekah, dan Madinah. Di pengembaraan intelektual tersebut, beliau juga belajar tentang banyak pembelajaran, di antaranya ada fikih, tauhid, tasawuf, dan sastra Arab. Ia mempelajari ilmu tasawuf setelah menjadi anggota Tarekat Qadariyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak saja dikenal sebagai ahli tasawuf dan sastrawan, tetapi ia juga merupakan seorang perintis dan pelopor pembaharuan yang besar, khususnya di bidang kerohanian, keilmuan, filsafat, bahasa, dan sastra. Beliau juga merupakan peletak dasar puitika dan estetika Melayu, terekam dalam syair-syair Hamzah Fansuri yang diketahui tidak kurang dari 32 untaian dengan sajak 4 baris dengan pola bunyi akhir A. Beliau juga mempelopori penulisan puisi-puisi filosofis dan mistis bercorak Islam, sehingga sangat besar jasanya dalam proses islamisasi bahasa Melayu. Maksud dari islamisasi bahasa itu adalah islamisasi yang pemikiran dan kebudayaan syair-syairnya bukan saja memperdaya atau memperkaya pembendaharaan kata bahasa Melayu, tetapi juga mengintegrasikan konsep-konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan dan dalam sistem bahasa dan budaya Melayu. Dan tepatnya, pada abad ke-17, beliau berhasil mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa intelektual, sehingga bahasa ini sangat penting kedudukannya sebagai bahasa pengantar bagi ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, materi yang kedua, saya akan mengenalkan kalian dengan karya-karya dari Hamzah Fansuri. Jadi karya Hamzah Fansuri ini terbagi menjadi dua, ada karya prosa dan karya syair. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu karya prosa. Di sini karya prosa yaitu ada Ar-Ra'ul Arifin fi Bayani Ilmi Suluk wa Tauhid, yang dimana kitab ini membahas tentang ilmu ketauhidan dan ilmu tarekat. Dan yang kedua ada Syarabul Asyikin, yaitu kitab ini membicarakan masalah tarekat, syariat, hakikat, dan ma'rifat. Yang ketiga ada Zinat Al-Muwahhidin, yaitu perhiasan sekalian orang yang mengesankan. Terus yang keempat ada Al-Muntahi, yaitu kitab ini menjelaskan tentang masalah tasawuf. Dan yang kelima ada Rubai Hamzah Fansuri, yakni syair sufi yang penuh butir-butir filsafat. Selanjutnya kita akan beralih ke karya dari syair. Karya syairnya ada syair Si Burung Pingai, syair Si Burung Pungguk,
syair sidang fakir, syair dagang, syair perahu, dan ada pun karya-karya yang terkenal, yaitu ada 3, yaitu yang tadi Asrarul Arifin fi Bayani Ilmik, yang menjelaskan tentang teori penciptaan manusia sebagai makhluk yang sempurna, sehingga dalam penjelasannya bahwa Tuhan kitalah yang mempunyai zat yang menjadi sifatnya, yaitu hayat, ilmu, iradah, qadrah, kalam, sam'i, dan basir. Dan yang kedua ada Syara Abul Ashikin, atau kitab ini dikenal dengan Zinat al-Muwahhidin, atau perhiasan segala orang muwahhidin. Yang ketiga ada Al-Muntahi, yaitu kitab ini menjadi pedoman bagi manusia yang sudah arif dalam ajaran wujudiyah. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan kalian dengan ciri-ciri sajak dari seorang Hamzah Fansuri itu seperti apa. Ciri-ciri sajak dari seorang Hamzah Fansuri yaitu yang pertama pemakaian penanda kepengarangan, yang kedua banyak petikan ayat Al-Quran, hadis, pepatah, dan kata-kata Arab, yang ketiga di setiap bait akhir pada syairnya selalu mencantumkan takholus atau nama diri atau juga nama julukan yang didasarkan pada nama tempat kelahiran penyair atau tempat dibesarkannya. Yang keempat, terdapat pula tamsil dan citraan-citraan simbolik atau konseptual yang biasa digunakan oleh penyair-penyair Arab dan Persia dalam melukiskan pengalaman dan gagasannya. Yang kelima, paduan yang seimbang antara diksi atau pilihan kata rima dan unsur-unsur puitik lainnya. Nah, mungkin dicukupkan sekian materi yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan dalam segi penyampaian kalimat atau kata. Ditutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.